Hai, welcome back to Ngobis, ngobrol bisnis by teman startup. Di segmen ini kita selalu memanggil speakers dari background yang berbeda-beda. Dan kali ini lebih berbeda lagi dari biasanya. Gue panggilnya apa nih mas? Mas apakah atau apa aja nih? Kita udah bersama dengan Mas Gary Maulana Tiar, benar ya mas ya? Selaku Marketing and Communication Lead dan juga co-founder dari Status Pro Indonesia. Nah kenapa tadi mungkin gue sempat bilang kalau sedikit berbeda. Kalau biasa kita udah tahu ada yang namanya social media agency, ngurusin jualan orang. Kita ngurusin branding agency buat ngurusin brand orang. Tapi ini yang diurusin bisa dibilang manusia nih. Manusia yang kalau kita bisa bilang udah kayak brand juga. Betul. Nah, ini dari Status Pro Indonesia. Mungkin Status Pro Sports Indonesia. Ini perkenalan dikit, gue wakilin ya Mas ya. Mas Gary ini adalah seorang tadi Marketing and Communication Lead dari Status Pro Indonesia. Yang Status Pro Indonesia sendiri ini adalah sebuah modern football agency yang merepresentasikan football players, coaches, e-sporters, clubs, brands dan juga professionals. Beberapa deal yang sudah dipegang oleh Status Pro Sports Indonesia itu adalah seperti Mark Lock dan Specs Indonesia, ada Lightspeed 3LX Elite, MK Accelerator, Mark Lock and Green Rebel dan masih banyak lagi. Itu kerjasama antara satu entitas athletes dengan brand. Tapi athletesnya sendiri juga ada banyak ya. Banyak sekali. Nanti kita bakal ngomongin gimana caranya branding atau mengurus suatu brand, tapi ini atlet gitu. Nah sebelum Mas, boleh nggak Mas Gary mungkin ada mau kenalin diri juga, mau kenalin Status Pro Sports Indonesia juga gitu. Oke. Perkenalin, nama gue Gary. Gue sekarang membantu mengabdi di Status Pro Sports Indonesia. Memang sports ini atau enggak olahraga ini memang sesuatu yang gue passion banget gitu. Jadi waktu kuliah itu memang kan suka main bola, mabul mana-mana. Kadang bolos kuliah buat main futsal, buat main bola, tapi tetap sesuai sama background gue. Waktu itu komunikasi dan sampai sini sih kayaknya perjalanannya cukup seru ya. Awal-awal sih gue berada di satu media di Jogja, 1 tahun di sana setelah lulus, lalu ke Jakarta, masuk agensi PR, habis itu cuma dapat 6 bulanan, berangkat ke PSSI. Ada open recruitment PSSI. Itu seleksi U19 sebenarnya. Bukan seleksi U19, bukan. Langsung habis itu open recruitment, alhamdulillahnya diterima. Di PSSI 3 tahun, banyak ngerasain hal-hal yang seru, pelajaran dari yang seru, dari yang sedih, dari yang Idul Adha tuh ada pertandingan, nggak bisa enggak ya. Iya, itu tuh seru banget tuh. Terus sampai akhirnya di 2020 pas lagi pandemi ada tawaran dari Mola TV, pindah ke Mola TV 1,5 tahun. Di situ juga udah mulai bantu Mark Lock yang nanti akan kita ceritain yang akhirnya menjadi Status Pro Sport gitu. Setelah 1,5 tahun di Mola, saya ke Status Pro Sport. Kalau bisa dibilang Mas Gary ini mewakili mimpi dari hampir semua anak kecil laki-laki di Indonesia. Kenapa? Dulu kan hampir semua orang mau jadi pemain bola. Betul. Tapi kan gak semua orang jago. Pasti pemikirannya pengen di industri sepak bola gitu, yang tetap bisa passion lah. Kan hobi sepak bola kayaknya di Indonesia udah menjadi satu sport yang memang digemari, nggak bisa dipungkiri gitu. Ada beberapa sport lain, tapi kayaknya hampir semua cowok pernah bercita-cita gitu. Dan FYI ya, 77% orang Indonesia itu, kata Nielsen di tahun 2017 atau 2018, suka sama sepak bola. Dan itu tuh jadi jadi satu poin unik juga, poin yang bisa kita lihat sebagai jadi bisnis gitu untuk sepak bola gitu. Seru sih. Kayak kalau kita ngomong secara aman tanpa data gitu ya Mas. Gue melihat kayak sepak bola ini kan jadi hiburan ya, kelas atas sampai kelas bawah. Kelas atas mungkin di TV LED di rumahnya, di sofa. Dan kelas bawah mungkin ya di warkop pun ngumpul pertandingan, cuman pesan 1 gelas kopi juga udah seru. Nobar rame-rame itu yang tengah gitu yang nobar. Tapi misalnya kopi pelit, belinya yang goceng. Tapi ketika beli merchandise harus yang asli. Datang ke stadion, beli tiket, fan shop, belanja. Itu kan mungkin tadi ya, maksudnya udah jadi satu industri yang bisa dibilang orang udah tergila-gila gitu. Kalau kita tahu sekarang mungkin perempuan pada fans K-pop gitu kan, mau beli merchandise. Sepak bola ini udah dari dulu nih kayak gini. Beli jersey, beli nonton sepak bolanya gitu. Dan berarti ini salah satu mungkin industri yang juga membawa status pro sports ini ada di Indonesia. Betul. Karena opportunity-nya ada tadi. Betul. Ya. Ketika kita ngomong lebih spesifik Mas, ngomongin status pro sport ini berarti salah satunya adalah athlete branding. Kita bisa bilang begitu. Salah satu produk kita yang servisnya. Salah satunya doang tuh ya. Itu secara whole lah ya, secara whole. Cuman sebetulnya
Sebetulnya ceritanya status pro sport itu awal mulanya itu di Belanda. 2011 itu diinisiasi sama Stefano van Alt. Dia orang Belanda tapi punya roots Indonesia. Dia tuh cari cara gimana caranya pengen juga mengabdi untuk rootsnya dia Indonesia, Ambon kayak gitu. Along the way dia ketemu Mark Klok di 2018 atau 19 itu lupa. 2017 Mark Klok ada di Indonesia, melihat Indonesia tuh gede banget. Dia growth-nya sosial media tadi cuman berapa ribu followers, masuk PSM Makassar sampai 200.000, 300.000. Dan itu dia pinternya Mark Klok adalah dia melihat di situ ada potensi bikin sport lagi di sini untuk status pro sport itu. Kalau gue pribadi juga ya Mas ya, gue tadi melihat ada satu hal yang memang tidak bisa dipungkiri gitu. Kayak tadi Mark Klok ya sudah atlet sejak lama masuk ke Indonesia. Kita hari ini nggak akan ngomongin tentang skill gitu, nggak akan ngomongin itu dia tuh sepak bola taktik gitu. Ini kemarin Indonesia main 4 kita akan ngomongin itu gitu. Beda segmen. Takutnya wah ini ngebocorin taktik Indonesia ini kan. Viral nanti nggak. Kita akan ngomongin maksudnya berarti tadi ya ada dari segi bisnis yang kita nggak bisa pungkiri, memang ada bisnisnya di mana atlet ini juga menjadi suatu brand karena udah jadi public figure kan gitu. Dan jujur memang Mark Klok salah satu pemain bola yang dari pertama kali gue belum tahu tentang status pro sport ini orang beda. Ya benar maksudnya kan ya sekarang kalau kita ngomong naturalisasi banyak ya, masih dari dulu udah banyak lah gitu. Ada yang berhasil ada yang tidak gitu. Cuman beda aja dengan gue nggak lihat dari lapangan jagonya apa enggak, dari sosial media, pemilihan konten, pemilihan PR-nya yang mau kemana gitu. Gue sendiri ngeliat kayak ini beda, one of a kind, udah jadi satu brand, udah siap. Dan modern football ya butuh ini. Kalau gue sih ngelihatnya pertama kali Mark Klok itu beda adalah ketika dia di PSM Makassar punya hashtag khusus untuk dia. Ewak Klok. Tapi dibikin Ewak Klok. Terus kata gue bilang ini kok aware banget gitu ya sama mungkin kalau orang-orang teknis di belakang kita ngelihat itu tuh cuma hashtag gitu. Padahal bisa dihitung gitu. Impressionnya berapa banyak, reachnya berapa banyak kan kalau kita ngulik hashtag kayak gitu. Akhirnya tuh ketika 2020 gua secara personal ketemu sama Mark Klok. Masih inget gua di sekitar Oktober 2020 ketemu Mark Klok bilang, "Bro, gua ngurusin ini semua sendiri loh." Kayak gitu. Sendiri. Belum ada tim tuh. Belum ada tim. Gokil. Waktu itu sekitar followersnya ada mungkin 400.000. Itu dalam kondisi berarti di PSM masih? Enggak, di 2020 udah Persija. Udah timnas ya? Dengan tag Jack Klok. Lanjut lagi ya. Tag Jack Klok. Beda lagi nih. Habis 2020 akhirnya lah, maksudnya gue bantuin Mark untuk personal brandingnya dulu dulu gitu. Oh jadi lu personal nih? Iya. Awalnya di situ dulu, di Marknya dulu. Along the way ternyata it works gitu ya. Growth-nya tinggi, terus ditambah performanya dia di 2021 tuh gacor sama Persija, Piala Menpora saat orang-orang butuh asupan entertainment sepak bola karena udah berhenti 2 tahunan gitu. Growth-nya tinggi banget. Abis itu ada sedikit mungkin itu problem yang nggak bisa kita bicarain. Akhirnya dia pindah ke Persib Bandung. Ketika Persib Bandung kan memang rival banget ya sama Persija gitu. Cuman di situ gue juga ngelihat lagi dari sisi personal branding dia, Mark mengusungkan lagi yang namanya hashtag Maung Klok. Maung kan macan ya kalau di Bandung. Maung Bandung ya. Maung Bandung. Dan itu gue ngelihat personal branding Mark itu cukup bagus sih, apalagi ketika dari Snow Football gitu lagi pandemi gitu ya, dia tuh selalu berdiskusi sama gue untuk bro kita bikin apa ya kayak gitu. Pas lagi nggak ada bola dia bikin konten lagi workout, dia bikin live, dia juga bikin podcast. Kalau misalkan pernah lihat tuh Mark Talks, ada Ryan Babel, ada Evan Bahdim, semualah pemain bola aktif, termasuk juga Bambang Pamungkas ada di situ gitu. Istilahnya ketika tidak ada sepak bola, Mark masih menjaga personal brandingnya gitu untuk menjaga presence-nya di digital gitu. Fans bola kan kangen banget tuh sama sepak bolanya. Oke lah mungkin kita nggak bisa lihat aksi sepak bola di lapangan, cuman dengan hadirnya pesohor dan dengan Mark yang ngejagain itu, presensinya tetap bagus gitu growth-nya di selama pandemi. Tetap exist lah ya. Yes. Mungkin kalau kita bilang kemarin pas sepak bola tumbang lah kita bilang tidak ada pertandingan ya kita nggak bisa memungkiri banyak masalah nih, ada yang tidak terbayar gajinya.
Yes. Ada yang kembali ke negara asalnya. Ada juga yang sampai jualan jus juga ada kan dulu ceritanya gitu. Maksudnya dengan konten ini ya memang sebenarnya ini ada opportunity yang bisa digarap. Betul. Ada konten yang memang bisa dikejar untuk tetap exist. Betul. Mungkin cara cepatnya sih bikin perkara aja. Misalnya misalnya kita nggak menunjuk nikah aja sama artis. misalnya gitu. Ada itu dulu. Bisa kan? Langsung naik gitu loh maksudnya kan. Tapi ya konten yang dikeluarin, terus branding yang dikeluarkan ya ini harus mau jadi siapa sih sebenarnya clients dari Status Pro Sports ini, mau jadi atlet yang dilihat seperti apa sih gitu. Dan kalau gue boleh tanya lagi, waktu itu Mas Ger, di saat Mark Locke mau pindah nih ke Persib, itu tantangan besar dong buat tim agency dong. Betul. Apalagi personal branding. Itu apa sih yang lo pikirkan? Boleh cerita sedikit gak? Spill sedikit. Ketika dia memutuskan untuk pindah ke Persib, sebelumnya kita cerita dulu tuh di Persija tuh ada apa. Dan Mark tetap menjadi pemain bola, tetap latihan. Karena kan waktu itu setelah Piala Menpora dia juara, dia juga jadi pemain terbaik. Terus juga jelang kompetisi masih tetap ikut latihan. Waktu itu sama Coach Alessio masih ikut. Katanya sih dia masuk skema gitu. Cuman ada masalah yang mungkin teman-teman juga tahu kenapa gitu. Dia akhirnya memutuskan untuk keluar dari Persija. Waktu itu tuh ada momen di mana dia no club gitu. Nggak ada klub. Cuman di situ juga jadi istilahnya jadi apa? Jadi waktu untuk memutuskan pindah kemana gitu. Kebetulan ada tawarannya yang lebih bagus di Bandung dengan sustainability-nya bagus juga karena Persib Bandung bagus juga. Akhirnya dia pindah ke Persib Bandung. Cuman dicerita di situ adalah yang di set adalah kita tetap harus istilahnya cabut baik-baik juga gitu. Pasti. Cabut baik-baik juga. Terus juga ketika ada sesi kosong di situ tetap diisi tapi nggak football gitu. Maksudnya ada karena kan gini kalau Mark itu pasti ada formulanya nih. Kalau misalkan ada atlet yang mau coba. Boleh. Ini gua boleh. Di Mark Locke itu di strategi media sosialnya gitu. Dia tuh akan mengklasifikasi konten berdasarkan temanya apa. Ada keluarga. Ada bisnisnya dia. Ada dia sebagai endorser, brand ada sebagai brand, influencer. Ada juga sebagai atlet yang harus menjaga latihan di sisi di luar lapangan. Ada juga ketika dia jadi pemain bola gitu, action footballnya. Ada juga dia jadi plant based diet. Dia kan cukup vegan juga ya bisa dibilang. Pokoknya diklasifikasiin lifestyle lah ya tadi ya. Diklasifikasiin terus diisilah ruang kosong itu ketika sebelum ke Persib. Sambil dari tim dari kita ada kebetulan dia punya fotografer sama videografer juga bikin konten yang konsepnya pindah ke Bandung. Kalau gua ngelihat sih kayaknya cuman Mark Locke gitu ketika dia mau pindah dia bikin konten. Biasanya kan klub ya bikin, klubnya yang buat announcement ya. Ini Mark yang bikin sendiri gitu. Jadi ketika gua baru tahu. Jadi ketika Persib announce dengan kartunnya dengan animasinya terus Mark juga ngeluarin video dari sisi kitanya. Personal berarti kan bukan dari klub ya. Betul. Oke. Dan itu ya memang tadi ya masa transisi tadi yang memang untuk memaintain kali ya. Oke. Tapi kalau kita ngomongin sebenarnya ini pertanyaannya agak basi sih. Tapi mungkin teman-teman juga penasaran gitu. Untuk apa sih branding untuk atlet? Karena kan sebenarnya di atas lapangan sudah terjadi branding. Betul. Ketika selebrasi contohnya. Masuk TV itu. Masuk TV, media. Dari selebrasi pun juga bisa kelihatan. Atau angkuh apa enggak nih di lapangan nih atau yang gimana gitu. Kenapa sih di luar harus juga? Sebetulnya kalau teman-teman tahu juga, kita sebagai fans juga pengen tahu pemain bola tuh di luar ngapain. Dan di Indonesia itu kayaknya masih sedikit gitu ya atlet-atlet yang concern sama personal branding. Paling yang besar itu yang bisa kita sebut Bambang Pamungkas. Ya itu udah jadi icon kali ya. Betul. Dan Mark pun nggak menampik bahwa dia melihat Bambang tuh sebagai benchmarknya juga atau enggak inspirasinya juga untuk akhirnya ngegarap personal brandingnya dengan baik. Sekarang tuh toolsnya Mark Locke itu medium yang dia punya untuk personal branding itu selain punya merchandise, clothing line, punya website, punya konten berbayarnya, sosial medianya, semua kayaknya punya deh. TikTok, Twitter, Facebook dan lain-lain kayak gitu punya. Cuman yang akhirnya gue lihat Mark itu berbeda juga, dia berani menginvestasikan itu ke orang-orang yang akhirnya handal gitu. Oke, tunggu dulu. Itu semua yang tadi Mas yang lu sebutin itu tadinya handle by himself, terus baru dia invest ke orang lain. 2020 Oktober mulai diinvest. Mulai hire desain grafik, mulai hire fotografer, videografer. Itu udah dari lama sih emang dari Makassar juga. Mulai juga bantuin untuk ngurusin MK The Label, clothing MK The Label kayak gitu. Jadi kalau menurut gua tuh dia berinvestasi ke situ
biar dia tetap grade bagus juga di sepak bolanya. Dan ini jarang dilakukan sama pemain bola di Indonesia khususnya. Kalau misalkan tahu gitu ya, Neymar itu orang di balik layarnya itu ada ratusan untuk brand NGR ini dan dia juga. Tapi ini semua di luar agent yang kalau kita nonton berita kan agent meeting itu di luar itu dong. Apa Status Pro ini sport juga di situ enggak? Apa iya? Kalau Status Pro Sport itu memang awalnya base-nya itu ketika di Belanda itu untuk players agency dulu. Oke. Cuman kayaknya tuh player agency juga harus juga aware sama kayak gitu ya. Karena value pemain di lapangan bisa nambah juga gitu. Ketika di luar ya. Di luarnya bagus gitu. Dan yang kita jual di Indonesia, Status Pro Sport Indonesia adalah personal branding, kontennya, sama kita bantu juga untuk sponsorship deals-nya. Oke, sponsorship, social media, branding, itulah ya service-nya berarti ya. Tapi untuk deals berarti sekarang Status Pro juga. Kita juga. Oke. Nah sekarang boleh nggak sih Mas di-spill siapa aja sih clients yang ada sekarang nih listnya? Seperti yang gue ceritain tadi, Mark itu jadi awal. Iya. Ketika itu works, dia pengen replicate lagi ya. Bantu, intinya sih dia bilang kayak gini, dia pengen bantu atlet-atlet itu meraih hasil terbaiknya ketika dia lagi berkarir gitu. Karena ketika berkarir nggak ada mungkin ada ya, cuman kesempatannya nggak sebanyak ketika dia berkarir sebagai sepak bola. Kalau kata Jeremy Darlow sih bilang kayak gini, ketika dia ada di karirnya, pintu itu yang terbuka kesempatannya sangat banyak. Ketika udah jadi pensiun, ya mungkin orang juga ngelihatnya apa. Iya. Nah, yang sekarang kita garap itu ada Mark Lok sendiri, Kuipers, Kuipers Belanda, Persib juga, Beckham Putra, putra daerah Bandung, Aaron Evans dari Australia, terus juga yang terbaru ada Yosef Ezezari. Dia top scorer Liga 1 musim lalu. Kemarin tuh di Persik Kediri, sekarang di Bayangkara gitu. Sama Ardi Idrus sekarang yang di Bali United. Nah, proses ini kan berarti semua ya hitungannya kalau kita ngomong agency biasa, clients lah ya. Clients gitu. Ada nggak sih kayak step by step yang dilakukan nih? Misalnya anggap tadi ada yang baru gitu masuk, initial meeting lah udah pasti. Gitu. Itu berarti clients gue maunya dicap gue bengal gitu. Misalnya ada atau justru Status Pro Sports yang bilang gue ngelihat lo brandnya kesini. Step by stepnya gimana sih? Penasaran. Yang pasti tuh biasanya antara kita yang menawarkan atau enggak dia yang datang sendiri. Oke. Biasanya tuh kita nawarin mungkin banyak atlet kayak gitu. Ada juga yang datang sendiri. Tapi yang datang sendiri itu biasanya foreigner. Karena mungkin juga mindset kali ya, yang bukan mengecilkan mindset lokal players juga. Cuman ketika lokal players tuh kita harus lebih approach-nya lebih Indonesia banget lah. Kalau nuwun gitu. Iya. Ngasih tahu dulu ngedeketin personalnya lah atau enggak ayah apa ya, didik atau abang-abangannya ya. Harus sampai ke sana gitu. Nah, di situ biasanya kita meeting, bikinin satu deck. Bikinin satu deck. Sama lah kayak agensi pada umumnya berarti ya. Tapi ini kita pitch-nya ke player. Iya. Tapi pitch-nya ke player, ke pemain. Yang perlu kita sampaikan pelan-pelan ada mungkin sepak bola itu knowledge-nya nggak full lah yang ngomongin sosmed ya. Makanya kita benar-benar pelan-pelan ngelihat detail. Kita tuh kasih lihat value kamu tuh ada di sini. Terus juga branding statement-nya kayak gimana kayak gitu. Terus juga ini loh potensial kamu gitu. Itu kan kita research juga, dia main di mana, dia juga dari mana. Biasanya kita lihat nih potensialnya ada berapa nih gitu. Culture value juga ya. Iya kayak gitu-gitu. Terus juga backgroundnya dia, mungkin dia keturunan Penis Maroko gitu si Yosef tuh kayak gitu. Makanya pas lagi pitch deck itu kita jelasin benar-benar semua opportunity-nya, semua juga situation analisisnya sampai ya kayak benar-benar kayak itulah kayak pitching kayak agency gitu. Bikin sostaknya gitu. Baru pernah nih gue denger. Bikin sostaknya terus juga kayak ini target dari kita ketika lu join sama kita di akhir tahun dapat segini gitu. Ya mau arahnya kemana, mau monetize-nya seperti apa gitu ya. Kita juga istilahnya masukin juga list potensial brand apa yang masuk sama personal branding lu kayak gitu. Oke. Berarti sosmednya itu sosmed athletes nih nggak 100% dipegang sama athletes juga berarti kan? Nggak 100% juga. Di angka berapa persen sih kalau boleh tahu? Kalau yang kita tuh ada beberapa atlet yang akhirnya ngasih ke kita 100%. Ada beberapa atlet yang akhirnya kita berkomunikasi di tetap mau WhatsApp. Ada ya yang dia tetap ada privacy mungkin. Tetap akhirnya komunikasinya di WhatsApp. Kita kasih caption, kita kasih foto yang cocok yang mana. Kita kasih filter juga. Biasanya tuh beda-beda karena kan tiap atlet tuh pengen punya warna khusus gitu. Iya. Dan itu juga yang membedain dari kita gitu. Akhirnya sampai filter foto berarti kan. Kita kasih face cam. Iya.
Soalnya kan sama kayak agensi pada umumnya ya. Maksudnya kalau kita ngerjain agensi yang belum brand, kita udah bikinin nih postingan schedule, udah bikinin story-nya, terus tiba-tiba si owner ngupload aja sendiri gitu yang beda gitu. Pasti kan ada nih cerita-cerita seperti itu. Cuman akhirnya selalu berkomunikasi. Komunikasinya emang harus ada SOP-nya itulah ya. Gitu. Terus kita juga benar-benar mengelola juga soal keputusan dia ngambil apa enggaknya sebuah game kayak gitu. Iya. Kalau misalkan ya nggak mungkin dong pemutih atau apa gitu. Kita ya mungkin website judi gitu sangat susah, nggak boleh. Gitu. Kita jagain karena nantinya malah akan bentrok sama value dia sebagai pemain. Oke. Kalau tadi gue sempat ngomong Mas, di lapangan itu kan juga terjadi branding ya. Kita tahu dulu ada fenomena, kita pernah bahas juga nih di sosial media kita kalau kipernya Aston Villa, kipernya Argentina, Emiliano Martinez ya. Waktu dia yang habis penalti itu, yang dia masuk final, terus dia Copa America. Iya, Copa America, terus dia gaya, terus followers dia dari 700.000 jadi 1,7 M dalam waktu semalam. Bahkan followers dia melebihi punggawa-punggawa Aston Villa yang punya nama lainnya yang kayak Tyrone lewat semua gara-gara satu malam itu. Ini tuh sebenarnya buat agency kayak Status Pro Sports ini menjadi satu hal yang ditakuti. Kasarannya kayak ya namanya di lapangan ada emosi, ada kesenangan, tapi juga ada opportunity sebenarnya. Gimana sih sebuah athlete branding agency melihat hal-hal yang dilakukan di atas lapangan gitu? Kalau gua sih biasanya ya kalau misalkan pitch gitu dari kita tuh akan bilang, bro di lapangan juga termasuk ada branding juga gitu. Orang lihat lah ya. Orang lihat. Orang dapat kartu merah, pemain dapat kartu merah gitu. Terus kita akhirnya ngasih permintaan maaf itu sesuatu yang cukup berat juga ya. Akhirnya kadang kita bikinin captionnya gitu, permintaan maaf kayak gitu. Tapi yang perlu diketahuin itu memang sepak bola itu meskipun apa ya kita personal branding atlet-atlet tetap core kontennya itu tetap di sepak bolanya sendiri. Di lapangan. Yes, karena konten yang paling works, konten yang biasanya dapetin reach itu biasanya ketika mereka beraksi di sepak bola gitu. Nah, sisa-sisanya itu memang jadi supporting kayak gitu. Yang tadi kita omongin yang lifestyle, hidup sehat, olahraga, family itu ya supporting konten. Mau ini sebagus apapun tapi ternyata terjadi misalnya amit-amit terjadi suatu insiden di lapangan ya orang akan tetap ngelihat eyes-nya di situ gitu. Ya, kayak gitu. Dan juga istilahnya kalau misalkan itu supporting itu tetap jadi ruang juga untuk potensi brand masuk ke situ gitu. Karena misalkan gini, orang misalkan posting pakai bola terus bola-bola terus ketika ya brand mungkin ada brand fashion atau apa tiba-tiba masuk susah bawaannya. Lihat dia cocok apa enggak ya kita nggak tahu. Kalau misalkan si pemain tuh udah kita bikinin photoshoot dengan gaya-gaya kasualnya gitu kan bisa jadi opportunity juga untuk brand fashion masuk ke situ. Dan tapi tetap gitu balik lagi sepak bola itu akan menjadi core ketika memang lagi di lapangnya gitu. Karena growth paling tinggi itu biasanya awareness paling tinggi dan itu bisa meledak juga itu ketika di pertandingan gitu. Kita lihatlah di timnas waktu AFF Asnawi dapat berapa juta followers, Arhan dapat berapa juta followers. Itu kan gara-gara aksinya dia di sepak bola. Followers naik. Bukan aksinya mereka di luar lapangan kayak gitu. Bener. Gitu kayak sih. Ya tapi supporting konten tadi penting untuk bridging ke clients juga, sponsor dan yang lain-lain ya. Biar nggak bosan juga fitnya. Ya benar. Karena tadi sebenarnya audiens juga mau lihat loh di luar seperti apa gitu. Karena footballers are brand. Itu gitu. Dia. Itu pasti ada di pitch deck ya. More than the game. Mas, tapi kalau kita ngeliat di luar nih, ada berita-berita baru nih yang kayak new era of football. Banyak yang bilang new era of fashion and football partnership. Jack Grealish x Gucci. Son Heung-min. Itu baru sama Son Heung-min. Dior. Iya. Kan? Itu maksud gue ya. Gue ngikutin bola. Gue suka baca berita yang ada di luar sepak bola gitu dibanding ngelihat siapa pertandingannya. Oh, ini pertandingan jangkar dia main 4-1. Gue gak gitu suka gitu. Gue suka cerita di balik sepak bola. Konten-konten YouTube yang kayak day before pertandingan, new signing itu buat gue lebih seru dibanding gue nonton highlights gitu. Apalagi yang kayak gini. Ini modern football yang mungkin ya sebenarnya udah lama ya kalau kita ngomong CR ngeluarin CR David Beckham keluarin color gitu-gitu udah banyak. Cuman kan new football sampai itu kita bisa bilang brand apa ya? Itu brand prestisius loh, lah serius brand kerja sama pemain bola gitu. Gimana menurut lo Mas itu tujuannya juga nantinya di Indonesia tuh? Kalau ngelihat potensinya sih memang gitu. Kalau misalkan gue kan pernah di PSS juga ngelihat potensinya memang untuk sepak bola tuh besar gitu. Cuman di Indonesia tuh besar masih gaungnya. Daya belinya tuh masih belum terlalu besar. Ada memang gitu kelompok mohon maaf B, A, tapi mostly masih C, D di sepak bola gitu. Cuman kalau ngelihat potensinya kalau misalkan pengen dapat gaungnya gitu dengan mungkin nggak terlalu besar di
penjualan gitu-gitunya, ya itu potensinya masih ada gitu. Gaungnya, awareness-nya ya. Emang kalau kita ngomong sales ya tadi kita nggak bisa pungkirin lebih banyak yang C dan D dibanding A dan B. Tapi ketika mungkin di set harganya untuk berapa produk yang bisa gimana, ya. Itu masih bisa sih. Kayak misalkan gini, Mark Lock, ambil contoh lagi nih Mark Lock. Maaf ya Bang ya, diambil mulu namanya. Mungkin nanti nonton juga. Tapi gak ngerti bahasa. Gak ngerti. Mungkin kayak misalkan dia bikin clothing line gitu. Pasti dong target marketnya adalah fans bola. Fansnya dia, fans bola, fans juga fashion. Jadi dia tuh ngisi gray area antara football sama fashion. Nah di situ dan dengan target market yang masih affordable lah untuk dibeli kayak gitu, nggak terlalu luxury dan lain-lain. Di situ per bulannya itu, aduh mau disebut ya. jangan. Tapi itu lumayan lah untuk grossnya itu di MK The Label tuh cukup gede gitu. Segede itu maksudnya ada aja puluhan ratusan tuh yang didapat sama Mark monthly-nya gitu. Nah ini gue geser dikit tidak ada di ini, tapi gue penasaran karena nih ngomongin bisnis target market. Ada perbedaan target market ya setelah pindah klub. Maksudnya pasti apakah brand itu bisa stand alone as MK The Label punya target market, emang gue fans Mark Lock, sedangkan pemain sepak bola kalau public figure mungkin pindah dari stasiun TV A ke B orang ikut. Tapi kalau pindah ke klub lain ada nggak sih perubahannya itu atau ada efeknya atau gimana sih? Enggak sih. Enggak ya? Jujur tuh enggak. Karena mungkin orang-orang yang notice sama MK The Label clothing line-nya dia, mungkin orang yang ngefans sama Mark secara personal ya, bukan nggak ada afiliasi. Karena brand bajunya produknya pun nggak ada afiliasi, malah bisa dibilang naik sih karena pertumbuhan followersnya tinggi. Mark juga sangat notice bahwa brandnya ini tuh harus dipromot terus di sosial medianya ya, dengan 1,2 followers segitu, 2 juta followersnya itu, ya dia juga sangat aware juga untuk bantu growth ini gitu. Dan jadinya yang ngumpulin market base ya, misalnya kita bisa ngomong tadi kita pertama kali di let's say di PSM ya, dia ada orang yang memang cinta sama dia juga, walaupun mungkin tidak cinta klubnya, dia geser ya makin nambah lagi, belum geser lagi ya nambah lagi, tapi ya mungkin akan ada orang yang mungkin aduh gue jadi nggak suka nih karena rival pasti ada, tapi pasti lebih kecil dibanding emang fans sama orang ya, that's why ada branding ini, personal ini tambah mungkin masuk timnas gitu, makin luas ya, orang-orang yang mungkin dia di luar Persija sama PSM juga ngikutin si Mark kayak gitu. Ya ini modern football lah ya kalau kita ngomong modern football tadi. Iya, selalu ada kesempatan di luar lapangan sepak bolanya. Iya, benar. Nah, makanya kita tuh aim banget untuk buka kesempatan banget untuk brand-brand yang nggak ada irisannya sama sport mungkin ya. Atau nggak urusan sepak bola untuk tap in di atlet kita gitu. Karena memang visible kalau kita lihat dari konten lifestyle ini kan gitu. Tapi lo boleh spill nggak Mas, ada nggak deals yang lo tolak gitu? Mungkin tadi yang walaupun tidak sejalan, kayaknya brandnya kurang tepat. Ini boleh cerita nggak sih brand seperti apa sih? Yang pertama kan ada juga pemain tuh kan punya klausul sama klub ya. Iya. Kadang klub itu punya brand sponsor dan itu jangan bentrok sama pemain. Gitu. Itu ada kayak gitu. Ada juga yang ditolak karena secara value nggak cocok. Misalkan gini, Mark Lock gitu ya. Ini misalkan aja bukan contoh. Mark Lock terus juga dia kan seorang plant-based diet gitu. Ditawarin makan all you can eat. Makan apa gitu tentu nggak masuk sih akhirnya kayak gitu. Mungkin nggak ditolak ya. Kita kasih red card mungkinnya nanti mungkin mundur sendiri. Itu ditolak namanya agency. Nah tapi tadi ngomongin brand deals itu secara aktif Status Pro Sport ini mencari nggak sih? Aktif mencari. Kadang kita pegang sosial media pemain, kita juga biasanya push juga kayak looking for the opportunity lewat DM. Oke. Dan kita juga sangat menyarankan sama teman-teman atlet lain yang memang nggak 100% sosial medianya kita aksesnya kayak gitu. Kita kasih template-nya. Tolong kirimin, ya, bla bla bla, dapat emailnya. Habis itu ketika dapat emailnya, kita yang baru kirim kayak gitu. Jadi actively mencari ya, nggak cuma nunggu doang ya. Karena tadi di pitch pas pertama kali pitch juga kita udah ngomong kita mau kemana arahnya kan. Yang paling membanggakan itu beberapa brand dari luar juga pengen di sini gitu. Kayak Binance. Binance. Mungkin di sini masih belum itu. Cuman di luar itu diambil dari Status Pro Belandanya, tetap juga tap in di marka gitu. Nah, berarti masih ada afiliasi lah kita bilang antara Status Pro Sports Indonesia dan Belanda.
Berarti ada beberapa project bersama juga dong pastinya kayak tadi ya. Ya, salah satunya kita bantu ke NVB. Oh iya. PSSI-nya Belanda. Iya. Makanya ada yang jersey. Yes. Dan itu kita bantu nggak cuman sosial medianya juga, tapi juga semua eventnya, fans engagement-nya, community-nya. Yang ngerjain Status Pro Indonesia. Iya, gitu. Okay. Karena menurut gua sekarang tuh klub-klub luar, mungkin klub-klub gede gitu ya, Real Madrid Indo, Chelsea Indo, atau apa gitu. Mereka tuh baru sebatas aktivasinya di sosial media. Iya, benar. Masih jarang banget yang akhirnya masuk ke dalam-dalam bikin event, offline event, tour kota dari kota ke kota kayak gitu. Mungkin untuk aktivitas community-nya ada gitu, support by. Tapi ini benar-benar turun dari Jakarta, dari Belanda, Jakarta ke kota-kota kayak gitu. Biasanya cuma sebatas ada social media localsnya di setiap negara, tapi ya cuma content mirroring, translating. Ada juga ada yang localize juga gitu. Kalau acara banyak kan ya yang bikin fanbase disupport gitu. Tapi yang turun tangan memang masih sedikit ya. Masih sedikit sih. Kalau kita ngomongin lagi Mas tentang sebuah agency pada umumnya mencari klien lain. Status Pro Sport sendiri mencari klien lain nggak sih actively sampai sekarang? Masih. Saya udah siap nih. Klien atlet apa gue? Masih nyari ya? Masih terus aktif kita cari. Karena kan beberapa itu atlet ada yang bayar kita akhirnya. Iya. Ya karena kita kan buka service personal branding kayak gitu. Ya karena emang bukan NGO, bukan yang non profit ya, emang yang bisnis. Ada juga akhirnya pemain yang full service sama kita, termasuk sama kontraknya kayak gitu. Oh iya. Ya ada paket-paketnya tadi. Ya ada Ardi Idrus, ada Beckham Putra. Jadi ketika mungkin nanti let's say satu pemain pengen pindah ke luar negeri gitu. Dari situ kan masih bisa dapat dealsnya juga gitunya. Cuman memang di sini kita itu kan banyak tuh, banyak agent di Indonesia bola gitu kayak gitu. Cuman memang USP-nya kita di Indonesia memang main di personal branding kayak gitu. Baik bantu konten, bantu atlet, develop hal-hal di luarnya. Supporting di luar sepak bola USP-nya. Karena mungkin agensi lain ya kirim deals keluar kontraknya udah banyak gitu. Tapi ini memang di branding ini other side than football it's a brand tadi. Gitu. Dan kita juga pas lagi ngebantuin atlet tuh bilang jujur-jujuran gini, bro kita tuh mungkin nggak akan bisa langsung dapat brand untuk deals gitu. Cuman yang perlu kita tanamkan dulu di mindset adalah kita beresin dulu personal brandingnya, rapiin dulu sosial medianya, growth dulu, engage apa enggak, baru dari situ bisa. Sama semua agensi kan juga gitu. Gak bisa langsung masang ads kan, gak bisa langsung jualan, rapiin branding dulu gitu. Tapi kalau klien marah ada nggak yang marah terus nendang bola? Nggak ada ya. Gak penting banget pertanyaannya. Aduh. Mas, tapi kalau kita ngomongin tadi udah ngomongin ini mirip sebenarnya sama agensi pada umumnya ya. Kurang lebih sama. Karena gue juga ngalamin ini di agensi ya udah ngerasain gitu. PSS itu mengalami gitu. Nah, itu kan mirip kan. Cuman bedanya apa sih struggle yang paling wah ini tuh gak bisa disamain nih gitu. Apa ya? Mungkin secara ceruk sama beda ya. Kalau misalkan kita dulu di agensi gitu ya, kita ngurusin brand pertanian, ngurusin brand apa ada retail ya beda kan. Kalau itu benar-benar satu sepak bola gitu. Cuman yang perlu dicari adalah opportunity-nya apa, uniqueness-nya apa nih dari setiap pemain kayak gitu. Karena itu personal branding kan gimana caranya ngebentuk persepsi orang lain ketika melihat itu. Dan kita harus nyari uniqueness-nya itu di setiap pemainnya. Itu sih agak-agak struggle di situnya gitu. Pada akhirnya kalau kita banyak ngobrol sama pemainnya pengen dilihat kayak gimana sama orang kayak gitu. Seru sih kayak gitu. Mungkin kalau agency ngurusin brand tadi ya kita ngeliat USP si brandnya, produknya ada apa aja. Tapi kalau ini ya produknya ya the person itself. Mau bawa kemana nih orang gitu. Dan beruntungnya itu banyak dari atlet kita tuh ketika masuk sama kita, dia tuh kayak addict sama growth akhirnya. Oh iya jelas lah. Setiap pagi misalkan bro, what to post? Bro, What to post gitu. Ayo lucu banget ini. Iya bener-bener ya, karena emang ya enak ya maksudnya gue bangun ya apa nih growth nih ngeliat angka dia gitu. usah mikir caption. Foto-fotonya udah dikasih kita Google Drive, kita cari yang bagus cocok apa. Mau match day, mau di luar bola, mau apa
upload kayak gitu. Di luar negeri nih banyak gak sih yang banyak sih gini? Ada kayak gini, ada Rock Nation, pengetahuan gue gitu, ada Rock Nation, ada Be Engaged tuh Be Engaged. market tuh looking for-nya sama, looking up-nya sama. Be Engaged itu Bellerin. Wah iya dia Itu emang udah luar biasa jadi foto model dia. Iya, foto model itu udah udah gokil ya. Kayaknya gimana. Cuman memang apa ya, karirnya aja mungkin ya. Nah, lu sebagai gue paham betul di konsep of athletes branding, Mas. Ya. Hal di sepak bola kalau kita ngomong paling tua main sampai umur berapa sih gitu. Maksudnya bukan mengecilkan ya, tapi ya kita ngeliat data juga ya paling tua umur berapa bermain. Nah, kita ngomong di Indonesia lebih tidak pasti sesuatu itu. Tapi untuk menjadi seorang public figure, to be a brand, mungkin ada backup plan kali kita ngomong. Tapi kita lihat, tadi gue udah siapin pertanyaan itu, case Bellerin gitu. Kita ngelihat akhirnya komentar orang di lapangan tidak sesuai sama ini, akhirnya menjadi serangan balik kan itu. Lu jadi foto model aja, terakhir rambutnya dimulet kan, terus komisan gitu ya dengan gaya dia, tapi emang keren banget gitu. Menurut lu gimana menjawabnya itu, Mas? Kalau gua ngobrol sama atletnya sendiri, pertama mungkin karena kebanyakan kita foreigner, mereka nggak peduli juga sama about apa? Sama komen-komennya. Oke, ya lebih biasa aja. Karena memang dia kayaknya fokusnya ya udah di lapangan aja udah fokusin. Mungkin nggak terlalu baper gitu ya. Mungkin banyak orang-orang atau pemain-pemain di sini mungkin baper kayak gimana. Tapi yang pasti biasanya dari gua itu, dari tim ngasih tahu, bro gini. Main lu gini nih, terus di komen rame kayak gini. Oh, lu kasih tahu juga kayak gitu. Tahu juga. DM orang marah-marah gitu lu kasih tahu. Enggak, cuma secara garis besar. Ya garis besar aja ya. Atau lu print semua satu nih. Ini satu. Cuman ya it's part of apa ya? Ya being a public figure nggak sih? Iya. Ketika memang ekspektasinya tinggi, followers lu makin tinggi, orang-orang makin tinggi, ya pasti akan ada kayak gitu sih. Wajar banget sih. Ketika zamannya dulu pun mungkin ada media ya gitu ya. Lewat media gitu dikritik gitu mungkin ya. Orang-orang tuh malas baca koran di next day-nya gitu. Pemain tuh gitu kayak gitu. Sekarang kan setelah beberapa detik tuh langsung ada orang bisa lihat komen kayak gitu. Kadang ada pemain juga yang untuk kolom komentar. Tapi kayak tadi lu ini gue baru sadar juga, yang lu lakukan kan sama dengan agensi lainnya yang kayak lu ada yang komplain tentang produk atau pelayanan lu. Kirimannya lambat nih, barangnya tidak sesuai. Ya ini yang lu lakukan sama. Kan yang lu lakukan produknya the person itself. Lo dibilang di lapangan seperti ini, bro, atau apa ya. Itu yang lu lakukan feedback untuk diperbaiki ke depannya kan sebenarnya. Iya, gue baru sadar juga. Kayak pas lagi contoh lagi nih, Marco. Contoh. Karena paling real. Paling tektokan tuh sama market. Pertandingan pertama SEA Games. Oke. Dia baru pertama kali main di timnas, ya nggak tahu gimana, kurang memenuhi nafsu ekspektasi masyarakat Indonesia. Terus gue kasih tahu gini, komennya kayak gini. Terus istilahnya kayak sentimennya kayak gini. Ya mungkin bisa lebih ini lagi lah di kedepannya kayak gitu. Tapi kan lu nggak bisa ngasih tahu, bro, lu mainnya kurang kiri dan enggak nggak bisa kan? Itu kan teknis gue kan pemain bola kan, ngapain gue kasih tahu? Iya benar. Kalau tapi hal-hal netizen kan banyak ngomong pelatih. Emang netizen itu semua udah ngambil ini pelatih, udah ngambil. It's part of football. Kata para atlet pun bilang kayak gitu. Ketika lu bagus, orang akan mengeluhkan lu. Ketika lu jelek, cerita-ceritain lu. Iya parah. Dia tuh udah tahu kayak gitu. Netizen tuh kayak gitu. Luar biasa sih. Kayak gitu. Jangan sepak bola gitu, orang lain itu bikin kesalahan itu bisa dicari terus ya. Apalagi di mana gitu. Cari IG-nya gitu, di komen gitu. Tapi itu yang gue masih bingung sampai sekarang sih, Mas. Kalau pemain bola ya masih ketahuan lah IG-nya. Ini bisa yang cuman barista mana, cari Instagramnya, buset bisa kayak Intel semua orang Indo, netizen gila. Sampai dihajar habis gitu. Aduh, gokil. Makanya mental sih harus. Tapi kalau kita ngomongin status pro sendiri nih, Mas, itu cuman sepak bola aja for now. Apa ada atlet-atlet mulai misalnya mungkin atlet catur gitu atau? Kalau di kita sendiri memang masih sepak bola sih. Masih sepak bola. Karena istilahnya apa ya, DNA-nya kita tuh masih pengen explore sepak bola dulu. Karena kita tuh masih banyak lah hal yang perlu dieksplor yang bisa kita kembangkan lagi gitu di sepak. Karena itu different gameplay juga nanti pasti ketika masuk kayak misalnya dari badminton gitu pasti beda, partners beda, sponsors beda gitu. Bisa juga valuasinya beda. Ya benar-benar gitu kan, ngitung-ngitung. Gak ngerti ya. Maksudnya bukan gak ngerti, maksudnya harus banyak
mau ngetahui valuasi marketnya, followersnya, buying power konsumen yang menonton itu gitu. Oke. Kalau kita ngomongin tentang di ekosistem itself, kita melihat Status Pro Sports ini ya udah menjadi satu ekosistem. I help your branding, turun ke social media service, gua bisa partnering you with sponsors, berarti juga pasti banyak list of sponsors dan clients dan brand deals. Akhirnya jadi satu ekosistem sendiri. Berarti bisa dikatakan ya ini banyak kan ya B2B lah ya, gak ada B2C. B2C-nya tetap ada. Kemana? Karena gini, kebanyakan atlet itu audiensnya kan sepak bola ya, apa fans. Kita tetap juga bantu atlet untuk tetap berkomunikasi sama atlet, bikin giveaway dari si personal. Tetap ada ya, maksudnya ada kenanya. Karena kan harus tetap jaga relasi juga, interaksi sama fans. Kata gue tuh anak-anak tuh kalau misalkan posting apa, ambil aja misalkan 3 post terbaik, lu kasih komen apa-apa. Jadi itu pun ada interaksi human lah ya. Iya, ada human gitu di situ. Dan juga itu tuh akan sangat berarti juga bagi mereka yang randomly dibalas gitu kan. Seneng banget kan kalau misalkan dibalas sama fans. Bisa di capture deh, bingkai terus dinaikin. Jawabannya ada nggak yang nggak cuma api-api doang Mas, yang lain? Nggak, maksud gue bisa. Ada nggak jawabannya benar-benar nyeleneh gitu? Ada juga beberapa orang tuh beberapa atlet tuh nanyain ini artinya apa bro gitu, balasnya gimana gitu. Kayak misalkan kemarin nih si Yosef Zari gitu, dia tuh di IG story foto bareng sama komen orang Bandung gitu. Terus kata gue tuh coba lu balas kayak gini bro, mantap Bandung mantap, kayak gitu. Jadi ada localize gitu. Kalau enggak ya nggak ada interaksi human, ngupload doang juga. Betul. Ya naikin engagement lah ya, sama kayak kita ngomong agency lah ya. Nah terus kalau kita ngomongin Mas, ini kalau boleh di spill sebagai tadi lu sempat mention juga kayak ya ketika gue agency menawarkan satu brand ya. Gue mau kerjain social media lu, gue menjanjikan harus naik, engagement lu naik, nanti sales lu, kalau sales kan biasanya insya Allah kan agency kan pasti terakhir tuh salesnya gitu, tapi kan gue nggak bantuin lo ngurus. Tapi berarti sekarang sebagai atlet juga lo menjanjikan itu semua, dan pasti ada secara monetary value yang lo janjikan pastinya ke depannya. Tapi mungkin nggak tahu apakah betul-betul exact ada angka apa enggak, dan revenue streams lah untuk si athletes. Lo boleh nggak sih spill kayak lo bisa menjanjikan selain dari sponsor brand tuh dari mana aja sih? Orang awam kan mikirnya pasti ya kalau lo pakai branding ya berarti sponsor dong, apalagi sih? Kalau yang kita tawarkan opportunity mungkin lebih ke growth-nya juga gitu. Pada akhirnya tuh ujung-ujungnya ke situ juga sih. Karena mungkin atlet masih belum terlalu aware untuk pentingnya sentimen positif di media gitu. Tapi kita juga bantu untuk mass media relationnya juga. Misalkan ada wartawan pengen wawancara, pengen bikin dokumenter atau apa, biasanya kita bantu juga. Cuman untuk value lainnya selain itu, so far sih masih di situ sih. Kayak gitu. Oke. Ya, tapi bentuknya beda-beda. Ada yang mungkin kolaborasi produk, ada yang kolaborasi konten, ada yang banyak lah ya bentuknya. Boleh nggak spill Mas, the biggest deals yang pernah Status Pro achieve? Ada ya, mungkin sama Mola gitu. 1 tahun, angkanya cukup gede per bulannya. Cuman Marklock itu disuruh untuk ngepromotin, tapi nggak ngepromot. Soft selling semua. Misalkan pretend lagi nonton, terus juga ngepromoin salah satu produknya mereka. Misalkan Garuda Select gitu, wawancara sama Garuda Select. Dan kita pun nyarinya ke situ sih. Terus juga Binance tadi juga gitu. Terus juga ada Technogym. Technogym di Mark itu sama Technogym. Kalau yang Amplifies itu produknya. Amplifies itu Mark yang punya. Dasar orang ini tuh pengusaha emang. Part-time-nya emang pemain bola kayaknya. Itu produk dia usaha, dari luar kan? Iya, sama mantan pemain Ajax deh kayaknya. Siapa ya gue pernah lihat Stockdale kayak gitu. Iya. Dia kayak gitu. Bawa dari luar. Dan dia jualan ke pemain-pemain gitu. Alat-alat untuk fisio kan untuk after match ya berarti ya. Ini last question nih Mas. Pastinya sekarang agency ya biar relate lagi nih. Agency pasti akan selalu mencari clients baru. Pasti disesuaikan dengan capacity mereka. Nah, lo juga pasti mencari clients baru lah. Tadi ada yang mungkin ada yang dicari, ada yang secara push kita cari untuk clients yang mau kita urus. Penolakan biasanya kenapa sih? Penolakan di players athletes ini ngerasa gue nggak mau, itu kenapa gitu? Karena kebanyakan mungkin orang-orang itu melihat itu tuh, atlet-atlet itu melihat itu sebagai pengeluaran, sebagai buang-buang. Padahal kalau misalkan kita lihat ini tuh investasi gitu. Masih mindsetnya kayak gitu. Awarenessnya belum, awareness tentang the konsep ini tuh belum ada. Personal branding tuh masih kurang aware ya. Mungkin pemain-pemain di lokal gitu, terutama di lokal gitu ya. Kalau untuk foreigners ya, untuk pemain-pemain asing, malah banyak yang akhirnya pada datang ke kita. Gitu. Ada yang ditolak.
Belum. Enggak ada. Jangan nolak rezeki. Jangan nolak rezeki. Kalau itu nolak klien nggak boleh dong. Cuman kita tuh masih sangat struggle ketika mengenalkan ini ke pemain-pemain lokal. Kadang ada gitu pemain yang udah ketemu, udah makan bareng, udah kita jelasin. Ini budaya Indonesia sekali nih, makan bareng nih. Terus setelah di akhir percakapan nanti aku bilang ibu dulu ya kayak gitu. Ada juga kayak gitu. Atlet usia aja udah lumayan itu. Iya mungkin nggak berani ngomong. Iya mungkin juga ya. Nggak berani ngomong. Tapi ini case yang khusus kayak di Indonesia tuh memang kayaknya pendekatannya harus lewat pendekatan ke keluarga gitu. Terus, tapi kan sebenarnya udah ada contoh nih Mas. Kalau gue boleh bilang ya Mark Locke dibilang tidak sebesar kalau kita ngomong ikonik Bambang Pamungkas mungkin belum sampai ke sono. Tapi ya icon juga di Indonesia yang gede itu kan ada contoh real. Iya. Yang masih main gitu. Yang masih main dan memang maksudnya bukan loh middle players yang nggak semua orang tahu. Ya hampir semua orang tahu bola ya tahu Mark Locke gitu. Maksudnya ada contoh nih. Selalu sih pas lagi kita tawarkan gitu ke pemain-pemain pun kayak gitu. Kadang memang pertama ada yang memang itu agency orang. Agency itu player ya. Kontraknya. Iya. Kadang di situ tuh mereka harus izin dulu ke ininya karena mereka ngerasa ini sama kayak gitu. Terus juga ada yang tadi family kayak gitu. Ada juga yang sosmednya dipegang istrinya. Kayak gitu lah. Iya. Sama sih kayak problem agency pada umumnya sebenarnya ya. Mungkin udah dipegang anak saya sosmednya. Nah, pengennya tuh kita bikin dulu maksudnya Bambang Pamungkas, Mark Locke, terus cari yang lain-lain nextnya, bikin aware dulu nih atlet-atlet soal benefitnya. Enggak cuman lihat benefitnya, ada uangnya kayak gitu, jangan cuman segitu. Tapi juga mungkin growth sosial medianya, growth dia di media presence-nya, growth dia sama fans friendly-nya, sama fans-fansnya. Mungkin bisa juga dilihat di situnya gitu, nggak cuma uangnya yang didapat kayak gitu. Masih di situ sih karena ketika ditawarin tuh mungkin masih mindsetnya langsung shortcut ke sana. Gue kalau bayar segini bisa nggak langsung dapet ini gitu. Dan ya tadi maksudnya kalau gue sendiri Mas yang ngelihat gue follow Status Pro, gue follow juga Mark Locke di LinkedIn bahkan. Ya LinkedIn juga aktif dia. Aktif banget. Kalau itu dia yang ngurus sendiri. Dan lu actively beliau ngasih awareness tentang pentingnya atlet branding ini gitu. Bahkan ini lu percaya apa enggak nih Mas? Gue tahun lalu gue pernah ngechat di LinkedIn buat ngomongin tentang atlet branding. Gue pernah ngechat dan dibales. Dan gue yakin, gue tahu ini bukan agency gitu. Ya benar, maksudnya ya emang actively dia pengen bawa awareness tentang athletes branding ke Indonesia ini gitu. Yang memang potensinya tinggi sekali gitu. Dan gue pun pertama kali dikontak sama Mark itu dari LinkedIn. Ketika kerja habis di PSSI gitu ke Mola, pas lagi di Mola sih, pas lagi di PSSI juga udah mulai chattingan kayak gitu. Kayaknya dia tuh emang udah menyiapkan plan ini gitu. Iya benar. Kan kalau bisa dibilang tuh life after football tuh lebih penting sih. Iya. Dan mungkin mempersiapkan itunya gitu. Dan kehidupan tuh bukan cuma sepak bola kan. Tidak ada nyawa yang sebanding dengan sepak bola. Itu dia kemarin kejadian. Turut berduka cita pada para korban. Yes, kayak gitu. Kita juga inilah ya Indonesia. Kalau menurut gua konklusi dari kita satu sisi membawa modern football. Itu. Tapi satu sisi juga kita masih dalam mungkin lingkaran butuh waktu kan. Iya, lingkaran yang kayak gitu yang kita belum siap juga. Mental fans juga ada yang udah siap, ada yang masih kayak panitia masih banyak yang harus dibenahin lah ya. Atau mungkin memang dinamikanya seperti itu ya. Kalau misalkan pemain bola mau jadi outstanding ya harus aware sama itu gitu. Ya akhirnya tadi lah after football kan. Yes, karena di luar pun Kevin De Bruyne gitu-gitu pasti diurus sama orang-orang di belakangnya. Maksudnya mungkin aja sih gitu. Dia main sendiri cuman kan berapa banyak sih yang di-upload sih gitu. Nih ngupload dulu diomelin ya Mas Pat. Main TikTok mulu lu. Oke. Mas Gary, thank you banget. Udah mau cerita-cerita, udah mau sharing nih suatu hal yang karena gue juga ngikutin bola jadi gue seneng banget nih ngobrol dengan teman-teman juga yang buat dengerin. Tapi kalau teman-teman masih ada yang mau nanya-nanya, walaupun mungkin bukan atlet yang mau nanya, mungkin ya target market kita, mungkin mau tahu tentang industri ini atau mungkin brand owners yang mungkin pengen tap in itu boleh kontak lo di mana sih Mas? Di Instagram ada status pro sport underscore status pro underscore ID. Oke. Nah itu bisa di DM aja. Dimanapun maksudnya di LinkedIn juga kita bisa shout di sana. Oke, kita ketemu sih. Thank you banget Mas. Thank you Mas. Salam untuk seluruh tim. Mungkin pertanyaan terakhir ini Mark Locke kesini. De Jong jadi ke MU nggak De Jong? De Jong jadi ke MU nggak nih Mas? Jangan dijawab dulu karena Mas Giri sudah tahu jawabannya, kita ketemu. Nggak tahu De Jong jauh. Mark Locke kalau misalkan disuruh kesini mau nggak ya? Kesian tangganya lantai 3. Toiletnya becek. Makasih Mas Giri. Thank you teman-teman. Thank you founders for listening. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.